Oke Bang, menanggapi yang kemarin sidang LM di Bandung, kabarnya kan Bang RK juga tidak hadir ke persidangan. Menanggapinya mungkin Bang dari Abang sebagai kuasa hukum dari RF sendiri seperti apa Bang menanggapinya? Kuasa hukum dari Revelino. Revelin, Ya, jadi apa tadi pertanyaannya? menanggapi sidang kemarin yang di Bandung, kan Pak RK tidak hadir ke Tidak hadir, persidangan. belum hadir. Hmm. Kalau kita sih biasa aja ya. Nantinya kan gini, LM mempunyai hak untuk mengajukan gugatan. Tapi dia harus sadar diri juga bahwa Pak RK juga punya hak untuk hadir ataupun tidak. Kan begitu. Jadi kalau dia merasa kecewa lah ini karena dandan, informasinya kan dari siang kan. Dari siangnya nunggu ke subuhnya. Kebayang nggak itu? Jadi saya mau nanya sama teman-teman ini ya. Teman-teman media ini. Coba ciri-ciri orang gila itu apa sih? Salah satunya tidak mempunyai malu. Kan banyak ciri-ciri orang gila itu. Ada 41 kalau tidak salah. Cuman salah satunya tidak mempunyai rasa malu. Coba kalian lihat di pinggir-pinggir jalan orang yang nggak pakai sendal itu orang gila itu. Jadi jangan sampai kita jadi orang gila. Jadi kalau saya nih ya, kalau saya sebagai perempuan, ini kalau kita berbicara perempuan yang pada dasarnya hakikatnya sebagai perempuan sejati ya, kalau saya malu mau tampil pun ini aib loh. Kok ini kayaknya kebanggaan luar biasa. Dan dari informasinya ya, nggak tahu benar atau enggak ya. Informasinya dan dari paginya kali dia, dari pagi ketemu pagi jam 2 malam subuh itu masih dandan dia katanya. Karena mau ke salon, mau ketemu menghadiri sidang itu kan, nggak kebayang. Padahal kan saya sudah memprediksi ya. 99% Pak RK tidak akan datang pada sidang awal. Mungkin kedua nggak tahu juga datang atau enggak. Kemungkinan juga PH-nya yang akan datang. Itulah maksud saya, itulah pentingnya kita sebagai manusia itu sadar diri dan tahu diri. Saya tidak menyampaikan dia seperti itu ya. Cuman yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah ciri-ciri orang gila itu apa? Itu kan pertanyaan saya. Banyak, kemungkinan 41 ya ciri-ciri orang gila itu. Salah satunya nggak punya rasa malu. Saya tidak menyatakan dia gila, cuman silahkan simpulkan kalian sendiri ya. Kalau orang sudah tidak mempunyai rasa malu, berarti apa? Coba saya tanya sama kamu. Dari ciri-ciri tadi yang saya sebutin, kalau orang itu sudah tidak mempunyai rasa malu, dia bagian dari apa? Gila. Nah, itu. Katanya. Tapi saya nggak nyampaikan dia gila ya. Cuman salah satu saya menduga nih. Kalau orang sudah tidak mempunyai rasa malu itu, bisa dikatakan, ya mohon maaf yang disampaikan kalian tadi barusan ya. Begitu. Katanya waktu ditanya sama teman-teman media, mau minta tuntutannya dikawinin apa bukan, tidak mau, kan gitu. Diinformasikan, ditanya lagi, terus maunya apa? Duit. Terus make up dari pagi, dari jam 2 pagi ya, 2 pagi. sampai menunggu 2 jam. Jam 9 pagi sampai Tidak jam 10. datang-datang, akhirnya make up luntur. Kan lumayan bayar tukang make upnya, kurang apa ya. Gitu. Tapi Bang, sebenarnya dari ini kan sidang perdata ya Bang ya. Itu diharuskan hadir atau tidak sih Bang sebenarnya? Jadi begini ya, sidang perdata itu kan menyangkut hak dan kewajiban, beda dengan pidana ya. Jadi setiap orang boleh-boleh saja mengajukan gugatan, cuman harus dipahami dulu. Dasar untuk mengajukan gugatan itu harus punya legal standing, dasar hukumnya apa, kan begitu. Kalau dia memperjuangkan terkait hak anaknya, misalnya menentukan siapa ayah biologisnya, memang modal dia itu harus DNA dulu, baru mengajukan gugatan. Gugatan dia ini pun saya menduga ya, kemungkinan salah kamar, kan begitu. Karena kedua-duanya ini agamanya Islam, kan begitu, harus tunduk di kompilasi hukum Islam, KHI. Nah begitu, jadi nggak ngerti kita ya konsep berpikir mereka itu seperti apa. Jadi setiap pengadilan itu tidak boleh menolak suatu gugatan yang misalnya diajukan oleh siapapun itu orangnya, mengajukan gugatan itu tidak boleh pengadilan menolak untuk tidak boleh, ini tidak masuk. Boleh-boleh aja, cuman diterima, dikabulkan atau tidak itu bagaimana nanti, tergantung pembuktian dan legal standing dasar hukum daripada mereka mengajukan gugatan itu apa.
Begitu. Jadi kalau dia mempunyai hak, Pak RK juga mempunyai hak. Hak dia untuk tidak hadir, hak dia untuk mengabaikan, hak dia untuk membiarkan saja. Sah-sah saja, nggak ada kewajiban dia untuk hadir. Cuman artinya mungkin dia secara beban moral, apabila dia tidak hadir, dia kehilangan hak untuk membantah dalil daripada gugatan yang diajukan oleh LM ini. Karena dia mempunyai hak untuk menjawab tuduhan itu, hak untuk membantah, hak untuk menyimpulkan, hak untuk membuktikan, punya hak. Jadi kalau saya, kan udah saya sampaikan dari awal kalian komunikasi dengan kami, dilawan tidur aja gugatan itu. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau saya ya. Nah, cuman kami masih pertimbangkan ya. Kemarin tadi juga kita berkoordinasi dengan klien kami. Artinya kan LM ini kan pingin maksudnya biar wah. Bila perlu nanti kami akan masuk sebagai intervensi biar makin seru nanti tiga kubu di situ. Nggak ada juga yang bisa melarang. Saya pingin tahu LM itu ketemu kami, ketemu dengan klien kami itu ekspresinya kayak gimana. Begitu. Jadi kalau terkait gugatan yang diajukan LM itu sah-sah saja. Dia mempunyai hak di hadapan hukum untuk mengajukan gugatan. Terserahlah alur cerita yang dia uraikan apa kan. Mau menyampaikan apa itu hak dia. Cuman nanti pembuktiannya seperti apa. Kan begitu. Jadi kalau saya sih senyum saja dengan semangatnya dia hadir. Emang apa sih perasaan perempuan ini? Kan begitu. Kok kayak gitu? Makanya aduh, amit-amit dah. Nanti saya malah berpikir nanti takut mulut saya ini pedas sedikitnya. Takutnya mulut saya ini pedas. Takut ucapan saya ini menyinggung. Bagaimanapun itu adalah sesama manusia kan. Ya cuman kalian pertimbangkan ciri-ciri. Nih, ciri-ciri ya. Ciri-ciri yang saya sampaikan tadi harus kalian pahami ya. Kurang lebih kalau nggak salah ada 41 ciri-ciri orang yang suka jalan-jalan di pinggir jalan nggak pakai sendal itu. Salah satunya rasa malunya nggak ada. Itu bisa disimpulkan seperti itu. Cuman saya nggak tahu ini. Kok PD-nya begitu? Maksud saya PD-nya beginilah gayanya. Gemes saya. Rasanya gemes banget saya itu. Pingin deh saya sentil itu hidungnya itu biar agak stabil itu. Kan begitu. Cuman ya sudahlah, biarin aja lah. Biarkan orang-orang kayak gitu biarkan aja. Jadi maksud saya kita itu kalau mau tersesat jangan ngajak-ngajak, nggak usah ngajak-ngajak. Kita mau masuk hari ini pun saya mengajukan permohonan intervensi 99% dikabulkan. Maksudnya untuk masuk terlibat di dalam gugatan itu. Karena kami punya dasar hukum, punya hak untuk masuk di dalam gugatan itu. Begitu. Bang, sebenarnya kan ini yang dipermasalahkan katanya kemarin hak asasi. Cuman kan belum ada tes DNA juga. Apakah ini bisa digugurkan oleh hakim atau enggak sih Bang? Itu kewenangan majelis hakim ya. Kita tidak boleh mendahului daripada kalau memang itu belum pada ranah putusan. Yang jelas hakim itu bukan orang bodoh ya. Hakim itu pertimbangannya dasar hukumnya jelas. Nah, cuman sebagai manusia ataupun sesama kita kan untuk saat ini di posisi pengamat lah. Kalau saya mengamat berdasarkan pengalaman kami berdua, saya sih kayaknya ya, coba disampaikan dengan pihak sana ya. Kalau ada yang berani taruhan ya, saya melihat ya, kalau permohonan mereka memperjuangkan hak asuh anak, beda dengan mereka mengatakan, cuman saya belum membaca ya gugatan mereka itu secara konkret ya. Dasar dia, permohonan dia itu apa? Apakah hanya mengajukan untuk DNA atau hak asuh? Misalnya bukan pengakuan. Misalnya ayah biologis menetapkan atau segala macam, kita belum baca itu. Cuman kalau dia memohonkan untuk DNA mungkin bisa-bisa saja ya. Cuman kalau ada permohonan lain di dalam gugatan itu 99,9% gugatan itu akan sia-sia. Entah itu ditolak, entah itu NO, atau apakah nanti kaburkah atau kurang pihak nanti. Saya sih menduganya seperti itu. Jadi 99% kalau mereka ada yang mau taruhan sampaikan dengan PH-nya. Lawyernya Ino menantang gugatan ini akan sia-sia. Nantang mau taruhan apa aja, termasuk taruhannya sunat lagi. Saya berani gitu, atau saya berhenti jadi lawyer seumur hidup secara permanen kalau gugatan itu dikabulkan. Berani saya sampaikan dengan mereka. Saking yakinnya saya, makanya kalau saya jadi RK,
Dilawan tidur aja gugatan itu. Datang, kan gitu. Misal panggil lagi, datang, hilang lagi. Biarkan dia capek sendiri. Gitu. Kalau saya senang banget ngerjain orang kayak gitu nih. Ini dipanggil nih, udah capek-capek mereka datang dari pagi jam 2 nih. Datang sampai sana nunggu jam 9, jam 10, jam 11 baru digelar. Sidang, datang. Nanti dipanggil lagi. Kedua nggak usah datang, ketiga baru nongol. Itu hak kok. Boleh-boleh aja. Kalau saya Bang Muslim ya, Bang Muslim namanya itu ya, pengacara dari RK. Kalau saya ngapain pakai surat, biarin dia capek. Kan dia yang mengajukan gugatan, dia yang berperkara, dia pula yang punya modal. Biarin. Oh lihat kan kemarin naik Alphard itu. Tahu Alphard punya siapa itu? Terus ada nggak sih Bang kira-kira langkah mau intervensi ini dari Revelino sendiri? Ya nanti kita pertimbangkan kalau itu. Jadi makanya maksud saya LM mempunyai hak untuk mengajukan gugatan. RK juga punya hak untuk datang ataupun tidak. Nggak ada yang bisa mengharuskan dia datang. Kecuali kalau memang udah putusannya perintah pengadilan, RK mempunyai kewajiban hukum untuk hadir. Kalau memang gugatan secara keperdataan itu kan menyangkut hak dan kewajiban aja. Hak individu. Jadi kalau dia nggak mau datang, apa resikonya? Saya nggak mau datang, ngapa? Ya kalau saya masih kerjain capek-capek. Cuman saya menduga memang itu yang diinginkan oleh LM itu. Biar perkara ini manjang, itu dijadikan ajang buat pansos. Kan dengan gaya-gayanya dia, dengan blazer pink ciri khasnya dia, kan? Aduh, astagfirullahaladzim, istighfar saya kalau bahas LM ini. Udah capek sebenarnya saya mau bahas LM ini. Gak tahu kalau kawan ini makin Lelah saya juga. lelah, capek. Jadi kayak nggak ada apa sih, kayak nggak ada bahasan lain gitu. Tapi karena ini ditanya ya saya punya hak jawab kan begitu. Oke Bang.